Hadis ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihi salamu yastasqi fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qa'imaha ila as-sama' taqulu Allahumma inna khalqun min khalqika laysa bina ghinan an suqyak faqala irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, bahwasanya suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam kharaja, keluar mengajak kaumnya untuk melakukan salat istisqa. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata salat istisqa itu bukan hanya syariat di umat ini saja, tapi umat-umat terdahulu pun sama. Ketika terjadi musim paceklik, kekeringan, panas menyengat dalam waktu yang lama sehingga tanaman kekeringan, hewan-hewan mati kehausan, maka syariatnya itu adalah keluar ke tanah lapang lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Lalu setelah itu fara'a namlatan mustalqiyatan. Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut dalam posisi terbaring. Rafi'atan qa'imaha ila sama'. Kaki tangannya itu ke langit begini. Jadi ada semut sepertinya kayak tiduran gitu. Lalu kedua tangan dan kedua kakinya mengarah ke langit. Taqul, setelah itu semut itu berdoa, Allahumma inna khalqun min khalqik. Ya Allah, kami juga adalah makhluk di antara makhluk-makhlukmu. Walaysa ghinan an suqyak. Dan kami pun sangat membutuhkan air hujan ya Allah. Masya Allah. Nabi Sulaiman begitu dengar itu semut berdoa memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu memerintahkan kepada seluruh tentaranya atau rakyatnya, irji'u, balik ke rumah. Loh, kita nggak jadi nih istisqanya. Sudah. Faqad suqitum bida'wati ghairikum. Kalian akan diberikan air hujan berkat doa selain kalian. Doa siapa itu? Semut. Subhanallah. Adalah seekor semut doang tuh. Sampai berbaring begini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi Sulaiman, cukup. Kita nggak perlu keluar ke tanah lapang memohon kepada Allah. Kenapa? Udah diwakili nama semut. Masya Allah. Dahsyat ya. Tapi ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman, mukjizat, bisa mengerti bahasa binatang. Kalau kita nggak bisa, udah nggak usah salat istisqa. Kenapa? Saya lihat ada semut berbaris di luar sana. Belum tentu kita ngerti itu dia memohon kepada Allah atau enggak. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Ulimna mantiqat thair. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bahasa binatang. Jadi ngerti ya. Tahu, bisa bicara dengan burung hudhud, bisa bicara dengan binatang-binatang yang lain, mendengar semut ketika melakukan perjalanan itu. Sampai di sebuah lembah, qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ada namlah, kalau bahasa kita itu ratunya semut ya. Jadi semut itu pemimpinnya katanya perempuan. Nah itu qalat namlah, berkata ratunya semut itu, ya ayyuhan naml, sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian, ke rumah-rumah kalian. Ada apa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nanti Sulaiman dan bala tentaranya akan melewati lembah ini. Mereka itu nggak lihat ada kita di bawah, nanti keinjak sehingga yahtimannakum. Hatoma itu meremukkan dan menghancurkan. Maka neraka disebut, ada salah satu namanya al-hutamah. Secara bahasa itu kalau udah masuk ke sana itu remuk sampai ke tulang belulangnya. Kalau sekarang bentuknya narullahil muqadah
allati tattali'u ala al-afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Muqsadah itu penutup. Apa maksudnya penutup? Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan neraka hutomah itu tidak memiliki jendela, tidak memiliki atap, tidak memiliki pintu. Sudah, kalau udah masuk ditutup. Ya mirip-mirip presto lah kalau zaman sekarang itu. Orang kalau masak di presto dengan masak di panci misalnya, atau di penggorengan yang biasa yang terbuka itu berbeda. Kalau sudah masuk presto, tulang-tulangnya pun lunak gitu ya. Sehingga kucing udah nungguin, makan bandeng nih, dapat tulang. Ternyata habis ke tulang-tulangnya. Karena udah di presto. Nggak dapat dia. Nah, hutomah itu begitu. Jadi kalau sudah nyemplung ke neraka hutomah, itu sampai ke tulang belulangnya habis dilahap api neraka itu. Ya, hutomah itu hancur lebur. Kata semut, nih Sulaiman dan bala tentaranya nggak lihat kita nih. Nanti dia lewat keinjak, itu bukan cuma mati, tapi hancur berkeping-keping. Nah, kalau nginjak semut kan bahasa kita apa orang Betawi bilang mejret lah ya. Itu hancur. Nah, ini semut bilang bukan la yaqtulannakum Sulaiman, tapi la yahtimannakum Sulaiman. Jangan sampai Sulaiman membunuh kalian, enggak. Sulaiman menghancurkan, meremukkan badan kalian. Ngeri banget. Tapi menarik, hebat banget nih semut nih. Dia itu ngasih instruksi kepada rakyatnya. Yang pertama itu bukan bahaya dulu yang dikasih tahu, solusi dulu. Jadi ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum, ini solusi nih. Semut, masuk ke rumah-rumah kalian, ke lubang-lubang kalian. Itu cara menyelamatkan diri. Baru dikasih tahu apa sih problemnya? Problemnya ada Sulaiman dan bala tentaranya lewat. Itu pemimpin keren banget tuh. Jadi rakyat dikasih solusi dulu, baru dikasih tahu problem. Bukan dikasih tahu problem, solusi nggak diserahkan masing-masing. Emang setiap hari apa masak pakai minyak? Emang setiap hari goreng? Ya memang setiap hari kita goreng, mau gimana lagi? Kenapa harus bergantung dengan minyak? Ya dia sih nggak masak ya. Ya kalau tukang gorengan gimana? Menjualannya gorengan butuhnya minyak. Oh, pakai air. Belajar dari semut ya. Semut dia memimpin rakyatnya itu mengedepankan solusi, baru disampaikan masalah. Bukan menyelesaikan masalah dengan bikin masalah. Nggak selesai-selesai. Taib. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata juga sudah ada syariat istisqa. Dan menarik di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman memerintahkan kepada rakyatnya untuk mengurungkan rencana melaksanakan istisqa disebabkan ada seekor semut yang didengar oleh Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya hujan. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Boleh jadi Allah menurunkan hujan, menurunkan rahmat, menurunkan kebaikan kepada alam ini bukan semata karena doa kita, tapi ada doa makhluk-makhluk yang lain. Boleh jadi nauzubillah min dzalik, manusia banyak sudah melakukan dosa, maksiat, melakukan perbuatan zalim, mengambilnya bukan haknya, menumpahkan darah sesamanya, saling sikut sana sikut sini, sehingga doa-doanya itu sudah tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit pun enggan menurunkan hujan. Tapi kenapa kemudian masih turun hujan? Masih Allah berikan rahmat? Karena ada makhluk-makhluk yang lain ini. Ada katak di sana, mungkin ada semut di sana, mungkin di sana ada kelelawar, mungkin di sana ada burung, mungkin di sana ada banyak sekali binatang-binatang. Bahkan mungkin ada rerumputan yang memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkanlah rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi betapa luar biasa ya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Bahkan doa seekor semut saja itu didengar. Doa rumput saja itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah. Apalagi kita. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dikabulkan. Ya, insyaallah akan diberikan oleh Allah selama malam ya'jal, tidak tergesa-gesa kita dalam doa, selama tidak ada unsur dosa, maksiat dalam doanya, selama kita jauhi hal-hal yang bisa menjadi penghalang
dikabulkannya doa, seperti makanan dari yang haram, meminum-minum yang haram, memakai pakaian yang haram, tempat tinggal di rumah yang dibeli dengan harta yang haram. Nah, itu diantara penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Semua penghalang ini kita hindari, kita jauhkan, maka insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita manfaatkan waktu-waktu mustajab. Kita tahu ada waktu-waktu mustajab. Ya, kita pernah bahas itu. Di antaranya adalah hari Jumat, bisa di waktu subuhnya, bisa di khatib naik mimbar, bisa di ba'da asarnya, ya, atau di bulan-bulan haram, atau termasuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Rasulullah SAW pernah puasa sampai hampir 1 bulan full. Itu ditanya, kenapa engkau puasa ya Rasul? Karena bulan Sya'ban ini yaghfulu bihin nas atau yaghfulu ahnun nas, banyak manusia yang lalai, ya, karena antara Rajab dengan Ramadan istilahnya bulan kejepit lah. Padahal di bulan ini turfa'ul a'mal, amal-amal kita itu direport oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini ada report harian, ada report pekanan, ada report tahunan. Kalau harian waktu subuh, shift malam mau bergantian dengan malaikat shift siang itu di waktu subuh, ya. Sehingga sholat subuh disaksikan 2 malaikat. Jadi nanti malaikat yang naik ke atas ditanya oleh Allah, kaifa tarakta abdi, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Taraktuhu fis shalah, saya tinggalkan dia sedang sholat subuh berjamaah. Nanti malaikat siang ditanya, ketika kau dapat ya hambaku sedang apa? Apa yang sedang dia lakukan? Wajadtuhu fis shalah, saya mendapati dia sedang sholat subuh. Wah, dahsyat, luar biasa. Tapi ini bagi yang sholat subuhnya on time. Kalau sholat subuhnya udah jam 6, setengah 7, malaikat shift malam gak bakal nungguin, ya. Bagaimana kau tinggalkan hambaku? Sedang tidur. Enggak ya Allah, saya sholat subuh. Jam berapa sholatnya? Jam setengah 7. Udah ketinggalan lah, gak ditungguin sama malaikat. Nah, kalau pekanan hari Kamis, kalau hari Kamis itu report pekanan, maka kata Rasulullah, saya berharap ketika malaikat ini datang melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ditanya, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Saya tinggalkan dia sedang puasa. Nah, report tahunan adalah di bulan Sya'ban. Bagaimana kau tinggalkan hambaku? Sedang beribadah di bulan Sya'ban. Bagaimana kau dapati hambaku? Sedang mempersiapkan diri untuk beribadah di bulan Ramadan, dan seterusnya. Maka di bulan Sya'ban ini juga termasuk momen-momen di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah termasuk mustajab. Nah, di bulan Ramadan itu juga mustajab. Bahkan di tengah hujan yang deras. Ya. Baik. Jadi pertama, syariat istisqa itu juga berlaku untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, itu seluruh makhluk berdoa, bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langit yang 7 lapis itu semua bertasbih kepada Allah. Bumi juga bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man fihin, dan semua yang ada di dalamnya, semua yang ada di langit, 7 lapis langit itu semua berdoa, semua bertasbih, semua bertahmid, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bumi juga begitu, dan seluruh isinya juga bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa im min syai'in, dan tidaklah segala sesuatu itu kecuali yusabbihu bihamdihi, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, cuma kalian tidak ngerti, kalian tidak paham, kalian tidak tahu itu adalah tasbih makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi ada katak bunyi kodok, itu dia sedang bertasbih kepada Allah. Boleh jadi ada kucing berbunyi ngeong, itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan anjing menggonggong pun boleh jadi itu adalah bagian tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh makhluk bertasbih. Memang para ahli tafsir berbeda ya, apa yang dimaksud dengan seluruh makhluk ini. Kalau Ibrahim An-Nakhai itu memang semuanya, jadi semua makhluk, termasuk dinding-dinding ini, kipas angin ini speaker nih, ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi isi rumah kita itu mereka bertasbih kepada Allah. Semuanya ya, bertasbih. Ini kata Ibrahim An-Nakhai. Tapi kalau kata Hasan Al-Basri, yang bertasbih dan juga Imam Qatadah, yang bertasbih itu hanya yang memiliki ruh, yang bernyawa. Jadi kalau kipas angin, dia kan nggak ada ruhnya, dia ada listriknya, iya. Kalau dihidupin, dia muter, dimatiin. Tapi itu bukan ruh, maka kipas angin tidak bertasbih. Jadi menurut Hasan Al-Basri, Imam Qatadah dan yang lainnya. Kalau menurut Ikrimah, selain makhluk yang bernyawa, termasuk nabatat atau asjar, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlepas dari itu, yang jelas makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertasbih, ikut berdoa kepada Allah. Maka sebagian ulama itu ada yang menganjurkan boleh kita menjaharkan doa dalam rangka supaya makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita itu ikut mengaminkan. Bukan dalam rangka meninggikan suara berlebihan, bukan. Misalnya di rumah kita sholat di malam hari sepertiga malam, kita jaharkan bacaan sholat kita. Lalu setelah itu kita bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memuji, bertasbih kepada Allah, supaya makhluk-makhluk yang ada di rumah kita ikut juga memuji dan menyanjung Allah. Ketika kita meminta, mereka minimal ikut mengaminkan. Nah, apalagi kalau kita punya tanaman di rumah ya, ada yang mungkin bercocok tanam bunga atau tanaman hias, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ada yang memelihara binatang, itu juga ikut bertasbih kepada Allah. Ya. Jadi boleh punya tanam-tanaman, punya hewan peliharaan, itu boleh, selama hak-haknya diberikan. Jangan sampai tanaman yang mestinya ditanam di alam terbuka, amalnya disimpan di kamar, ya matilah. Atau sebaliknya, tanaman-tanaman indoor, sama dia ditaruh di luar biar dapat curah matahari. Justru kalau kebanyakan matahari jadi mati dia. Nah ini nggak benar. Atau binatang, dia pelihara kucing, dia pelihara burung, dia pelihara ikan, tapi nggak dikasih makan. Ya. Atau misalnya tidak dikasih pasangan, nah itu juga zalim ya. Kalau kata UAS, ada orang pelihara burung, berbunyi itu burung, bagus, padahal burung itu sedang teriak bini, katanya. Nggak dikasih pasangan. Sampai mati itu burung nggak dapat pasangan, nah itu zalim. Tapi kalau kita pasangannya kita berikan, makanannya kita berikan, minumnya semua kita rawat. Nah, binatang-binatang ini ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut meminta dan memohon kepada Allah. Mungkin kita memohon dibukakan pintu rezeki. Binatang-binatang ini mereka juga memohon kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki kepadanya, karena kalau Engkau berikan rezeki kepadanya, dia juga akan memberikan rezeki kepada saya. Dia yang merawat saya, dia memberikan saya makan, dia mengurus saya, maka mudahkan ya Allah. Jadi semakin banyak makhluk ada di rumah kita, semakin banyak yang berdoa kepada Allah, sehingga doa-doa kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sedekah. Kita ngasih makan ke keluarga, ke istri kita, itu sedekah. Bahkan kata Rasulullah, sedekah, infak yang kau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, yatim, du'afa, dan infak sedekah yang kau berikan kepada istri dan anak-anakmu, maka yang kau berikan kepada istri dan anak-anakmu itu lebih besar pahalanya dibandingkan yang kita berikan kepada orang-orang yang jauh. Jadi semakin dekat ruang lingkupnya itu semakin besar pahalanya, karena itu tanggung jawab kita. Dan mereka bertasbih kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang kita berikan itu jadinya sedekah. Bahkan kalau itu tanam-tanaman, kata Rasulullah SAW, mungkin ada punya pohon ceri, mungkin ada yang nanam pohon jambu, mungkin ada yang pohon mangga, pohon rambutan di pekarangannya. Dari sejak dia daun, ada ulat mampir makan daun, itu jadi sedekah. Ada burung mampir hinggap menghisap, mungkin ada sari pati dari bunga dari pohon itu jadi sedekah. Kalau sudah berbuah, ada anak tetangga lewat, diambil mangga, enak juga nih. Nah, mumpung yang punya nggak tahu nih, diambil misalnya. Tapi kalau kita sudah niatkan sedekah, itu nggak apa-apa jadi sedekah, jadi pahala tuh. Masya Allah. Tapi hilang pahalanya kalau kita keluar bawa gagang sapu, anak siapa nih? Dipentung anak orang, itu hilang sedekahnya jadinya. Jadi ternyata makhluk Allah, binatang, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya juga bertasbih dan memohon kepada Allah, boleh jadi
rahmat Allah, rizki Allah yang diberikan kepada kita itu karena doa makhluk-makhluk yang kecil-kecil ini. Maka sayangilah, kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi ini, maka Allah pun akan menyayangimu yang ada di langit sana. Baik, terakhir hadis terakhir di bab ini, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Ibnu Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi zahri kaffaihi ila sama. Akhrajahu Muslim. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika istisqa, salat istisqa dan lalu berdoa kepada Allah meminta diturunkan hujan, fa asyara bi zahri kaffaihi. Lalu berdoa itu mengangkat tangan tapi posisinya seperti ini. Punggungnya ke atas, telapak tangannya ke bawah. Ilas sama, ininya punggungnya menghadap ke langit. Nah ini dalam syariat agama kita, kapan kita meminta kebaikan-kebaikan itu posisinya seperti ini. Telapak tangan menghadap ke langit. Tapi kalau kita minta dihindarkan dan dijauhkan dari musibah, malapetaka dan bahaya, itu syariatnya, doanya telapak tangannya ke bawah. Nah, inilah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika memohon diturunkan hujan seperti ini, ketika mohon dihindarkan dan dijauhkan dari kekeringan, paceklik, apalagi dan yang semisalnya, maka posisi tangannya seperti ini. Nah, ini masyru', termasuk syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan termasuk hadis sahih. Baik, sampai di sini kita berarti sudah menyelesaikan bab tentang salat istisqa. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab yang baru, yaitu babul libas, bab yang menjelaskan tentang adab, tata cara memakai pakaian.